Jadi gini teman-teman, saat kita trading, SL itu adalah hal yang sangat amat normal, sangat amat wajar. Asalkan, nih ya, saya kasih stabilo warna merah. Asalkan apa mas? Yuk kita pelajari sampai tuntas. Asalkan teman-teman punya datanya dan SL teman-teman tidak keluar dari data teman-teman, nggak terpaut jauh. Coba ya, maksudnya gimana? Oke, saya catat di situ. Asalkan teman-teman punya data. Oke, contoh kita masuk ke dalam contoh yang sangat sederhana. Misalkan nih teman-teman punya data backtest. Setelah itu teman-teman olah lagi dalam data forward test. Misalkan teman-teman melakukannya 6 bulan. Oke, kita catat 6 bulan. Rata-rata jumlah transaksi yang teman-teman ambil adalah 20 transaksi per bulan. Ini contoh aja, oke? Kemudian dari angka ini teman-teman bisa ngecek sekali lagi di data teman-teman itu. Teman-teman punya 10 kali loss dan teman-teman punya 10 kali win. Karena teman-teman pakai RR 1/2, teman-teman mendapatkan, di sini saya tulis RR 1/2. Jadi di sini teman-teman ketemu angkanya. Oke, saya catat di situ win ratio, WR win rate ya, 50%. Mas 50% bisa profit nggak? Ya bisa. Ini RR-nya 1/2. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau teman-teman dalam 1 bulan ini teman-teman ngalamin loss, lossnya misalkan 25 kali. Silakan teman-teman cek. Berdasarkan data teman-teman, rata-rata per bulan saat teman-teman backtest forward test itu sekian angkanya, 10 kali loss. Sedangkan saat teman-teman menjalankan real account, teman-teman lossnya 25 kali loss. Pertanyaan saya, apakah ini wajar? Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Harusnya tidak wajar. Pertama kenapa? Karena loss 25 kali ini jauh melampaui angka rata-rata loss per bulan yang teman-teman bisa hitung dari backtest, dari forward test. Yang kedua adalah angka 25 kali ini melebihi jumlah rata-rata transaksi yang biasanya teman-teman ambil. Lossnya aja 25 kali. Lihat aja jumlah transaksi teman-teman pasti melebihi ini kan. Mungkin bisa 40 kali transaksi. Nah, ini adalah tanda bahwa kemungkinan yang melakukan ini actionnya saat real account tidak konsisten, di luar dari jalur yang biasanya. Ya percuma dia melakukan backtest, dia melakukan forward test, tapi role yang udah dibuat di sini, yang udah diuji kembali di forward test, nggak dilakukan lagi. Nah itu yang namanya tidak wajar. Oke, jadi itu yang pertama ingin saya sampaikan, bahwa SL itu wajar. Trading ini adalah bisnis teman-teman. Mana ada bisnis yang nggak pernah mengalami hari loss? Semua bisnis saya yakin pasti pernah mengalami hari loss. Ada bulan loss mungkin. Lalu ada SL yang tidak wajar berikutnya adalah saat teman-teman tidak punya data. Nah ini SL-nya saya yakin 100% pasti tidak wajar. Karena apa? Kita nggak punya pembanding sama sekali. Kalau misalkan kita ambil nih rally based rally, tiba-tiba kita lihat 1 kali transaksi aja nih, 1 kali transaksi aja nih, kita lihat, oh rally based rally ini ditembus dan SL. Teman-teman langsung nyimpulin, waduh, kenapa ya kok saya bisa SL? Kenapa ya kok saya bisa ngalamin ini? Apakah ada yang salah yang saya lakukan? Gitu ya. Nah, balik lagi ke landasan utama kita adalah apa teman-teman? Landasan utama kita adalah data. Kalau kita nggak punya data, nggak perlu dianalisa ini, percuma. Karena teman-teman nggak punya landasan sama sekali, nggak punya ekspektasi sama sekali. Teman-teman baru kenal strategi apapun, termasuk SND. Teman-teman baru kenal strategi SND. Ada rally base drop nih, diambil, nggak tahu scoringnya, nggak tahu locationnya, nggak tahu strukturnya dan sebagainya, tiba-tiba masuk aja sell limit. Harga masuk tek masuk, oh profit, oh ternyata ditembus SL. Langsung teman-teman merasa kecewa. Nah ini saya rasa adalah pola berpikir yang cukup keliru. Pola pikir yang aneh sekali menurut saya. Nah sedangkan di bisnis trading yang saya rekomendasikan untuk teman-teman adalah, selalu saya sampaikan, teman-teman selalu kuasai
satu set strategi. Ini saya catat di situ ya. Yang pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah kuasai satu set strategi. Apa maksud dari satu set strategi? Supaya teman-teman punya pemahaman yang utuh ya. Nah, teman-teman tahu minimal harusnya satu, cara entry. Oke. Yang kedua adalah cara manage. Yang ketiga adalah cara exit. Oke. Yang keempat adalah cara journalingnya juga. Ini di luar ini sih, tapi nggak apa-apa. At least teman-teman tahu dulu 3 hal ini di awal. Cara masuk ke market seperti apa, cara manage transaksi yang udah running seperti apa, yang ketiga adalah cara exitnya teman-teman harus tahu. Seperti yang tadi udah saya singgung sedikit ya, tahapan kedua adalah melakukan validasi, pengetesan. Ya, pengetesan, validasi itu wajib. Ada 2 tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah backtesting. Backtesting ini adalah pengetesan mundur. Yang kedua setelah backtesting adalah forward testing. Barulah teman-teman diizinkan untuk masuk ke tahapan berikutnya, yaitu real account. Setelah ini saya akan sampaikan betapa pentingnya melakukan validasi. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa kesalahan banyak orang adalah langsung terjun ke real account. Gak heran kenapa kok mereka tiba-tiba ngeluh atau sambat atau merasa gagal di tengah perjalanannya, karena mereka langsung masuk ke real account. Ini saya sampai gemes ya teman-teman. Ini saya sampai, aduh, gimana ya menyampaikan ini agar teman-teman paham. Kalau teman-teman langsung masuk ke real account, teman-teman nggak punya ekspektasi di kepala teman-teman, teman-teman nggak punya datanya, lalu tiba-tiba entry-nya nggak tahu harus seperti apa. Kalau loss, kalau SL, ya wajar banget. Balik lagi ke pembahasan kita. Tahapan nomor 2, betapa pentingnya backtesting dan forward testing. Ingat, saat teman-teman nonton video seperti ini, video kelas, ikutan webinar, atau ngambil program ratusan juta, ikutan kelasnya Sam Seiden atau siapapun itu adalah, ingat, perlu teman-teman ingat adalah, itu adalah proses pentransferan informasi dari kepala mentor teman-teman ke kepala teman-teman. Informasi tadi sampai ke kepala teman-teman jadilah knowledge, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, sekali lagi saya catat untuk teman-teman. Ilmu pengetahuan itu bukan skill. Ilmu pengetahuan ya ilmu pengetahuan. Hanya teorinya doang teman-teman paham. Bukan skill. Lalu gimana caranya mengubah knowledge tadi jadi skill? Ingat, caranya cuma satu, praktek, berlatih. Nah, di tahapan backtest ini teman-teman mau secara aktif mengkonversi knowledge tadi yang ada di kepala menjadi skill, menjadi beneran. Kemampuan yang beneran bisa teman-teman praktekin. Oke? Melalui backtesting. Nah, di dalam tahapan backtesting ini ada banyak sekali keuntungannya. Selain teman-teman punya skill yang nyata, oke, teman-teman di sini akan punya skill, pasti. Teman-teman akan, yang kedua, ini juga yang tidak kalah penting, teman-teman akan punya apa? Data. Saat teman-teman punya data, teman-teman tahu angka ekspektasinya. Nah, ini loh yang bikin saya gregetan ya. Banyak orang nggak punya atau nggak tahu atau belum pernah ngetes, jadi nggak punya angka ekspektasinya, tapi dia tiba-tiba trading real account, aneh. Nah, saat teman-teman backtesting, selain teman-teman punya skill, punya data, teman-teman akan tahu angka ekspektasinya. Oh, bisa loh ternyata mengalami loss beruntun sekian kali. Oh, ternyata per bulan rata-rata saya dapat sekian R. Ini memungkinkan loh. Jadi kalau saya dapat sekian R, kalau saya goalnya sekian juta atau sekian puluh juta atau ratusan juta atau miliaran, resiko per transaksi saya sekian loh. Itu teman-teman bisa ukur semuanya dari data tadi. Lanjut ya, kita ke tahapan forward test. Ini betapa pentingnya forward test. Ingat yang tadi di tahapan backtesting teman-teman mengumpulkan skill. Tapi di forward test teman-teman akan latihan banyak hal tentang psikologi, tentang mental, tentang mindset dan sebagainya. Trader-trader bijak berkata bahwa 98% trading itu adalah tentang psikologi, mindset, mental, tentang disiplin dan sebagainya. 2% sisanya itu money management dan juga strategi. Saya sepakat dengan itu, maka dari itu pentingnya kita melakukan forward testing. Banyak orang stres, menyerah. Bahkan ada trader-trader terkenal di dunia itu bahkan sampai bunuh diri karena merasa mereka gagal.
Gimana nggak penting tuh tentang psikologi, tentang mindset. Menahan TP itu nggak mudah loh. Nahan TP sampai 1:5 itu nggak mudah. Banyak orang barusan aja TP dikit, udah loss banyak nih, udah loss ribuan dolar nih, $2.000 misalkan. Baru profit $5 udah di close. Itu kendalanya apa? Kendalanya mungkin bukan di strateginya, tapi adalah di kepalanya. Nah, di tahapan forward test kita akan banyak sekali berlatih tentang psikologis. Backtest teman-teman nggak akan ada resikonya karena teman-teman melakukan pengetesan mundur. Kalau teman-teman melakukan forward test, pengetesan maju, teman-teman saya rekomendasikan untuk pakai duit yang beneran dengan resiko yang sangat kecil, dengan modal yang sangat kecil, $100 misalkan. Jadi teman-teman bisa merasakan deg-degannya, teman-teman bisa merasakan isi kepala teman-teman, kenali benar-benar apa aja yang ada di kepala teman-teman saat teman-teman trading di real account. Ini adalah fase latihan. Ini adalah fase latihan. Banyak melakukan forward test. Dari teman-teman latihan psikologi, teman-teman juga akan dapat bonus yang sangat spesial, yaitu data. Data yang tadi teman-teman uji di sini sekarang jauh lebih matang, ya. Jauh lebih matang, jauh lebih valid. Dan ini bisa kita jadikan acuan kita. Dari ini semua, teman-teman akan tahu juga angka ekspektasinya. Dari data ini teman-teman akan juga tahu kelemahan, kelebihan teman-teman seperti apa. Jadi teman-teman bisa mengukur diri teman-teman. Oh, ternyata saya good banget di sini. Ternyata saya kurang disiplin di sini. Teman-teman tahu. Jadi karena data ini teman-teman bisa berkembang dan maju. Kalau teman-teman nggak punya data, ya ngapain trading gitu maksud saya. Kalau teman-teman nggak punya data, ya mending kerja aja, kerja normal aja. Jadi pegawai apa kek terserah ya teman-teman. Jadi karyawan, jadi ya bebas sih teman-teman. Kalau teman-teman nggak siap untuk ngumpulin data, teman-teman artinya teman-teman nggak layak untuk jadi trader. Ini saya bisa bilang sekeras ini karena saya banyak sekali menemukan orang-orang yang nyasar terjun ke trading dan hasilnya malah dia kehilangan banyak hal. Saya nggak mau teman-teman mendapatkan hal tersebut karena saya peduli banget sama teman-teman. Maka dari itu saya warning, peringatan keras nih untuk semua orang yang mau terjun ke trading. Trading ini bukan hal yang main-main teman-teman. Teman-teman harus punya kesungguhan hati. Nggak semua orang bisa. Kalau ada iklan di Instagram, iklan di Facebook, semua orang bisa jadi trader. Nggak trader. Semua orang nggak akan pernah bisa jadi trader. Semua orang bisa jadi dokter, bisa nggak semua orang bisa jadi dokter? Nggak semua orang bisa jadi dokter. Sama halnya di trading, nggak semua orang bisa jadi trader. Kalau teman-teman mau jadi trader beneran, lakukan ketiga hal ini. Yang pertama, kuasai satu set strategi sangat dalam. At least teman-teman tahu cara entry-nya seperti apa, cara manage-nya seperti apa, cara exit-nya seperti apa, termasuk money management, risk reward semuanya. Include satu paket, namanya satu set ya satu paket. Tahapan kedua, teman-teman bisa dan tahu caranya melakukan validasi. Caranya backtesting, caranya forward testing. Karena kedua hal ini sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, barulah setelah teman-teman melakukan itu semua, teman-teman bisa masuk ke real account. Teman-teman punya datanya, teman-teman bisa ngukur semuanya. Oke, goal saya sekian. Modal yang saya perlukan sekian. Risk reward saya harusnya sekian. Money management saya sekian. Saya pakai platform apa? Saya tradingnya pakai tools apa aja yang bisa membantu saya. Cara journalingnya teman-teman udah tahu semuanya. Jadi dari A sampai Z teman-teman tahu. Karena teman-teman baru tahu ujungnya, jangan sampai pernah terjun ke trading karena sangat berisiko. Itu sama kayak bakar duit ya. Sama kayak bakar duit. Jadi percuma. Jadi mending pulang. Jadi gini teman-teman, kenapa saya buat video ini? Karena saya peduli banget ya sama teman-teman. Dan saya nggak mau teman-teman mengalami kegagalan-kegagalan yang saya alami dulu. Saya dulu terlalu nekat. Mungkin bagi teman-teman duitnya nggak terlalu banyak yang saya kehilangan waktu itu. Tapi bagi saya hal tersebut sangat sekali membekas. Saya nggak mau melihat teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang saya alami dulu. Saya nggak mau teman-teman berdarah-darah seperti saya dulu. Karena pengalaman yang paling baik bukan dari pengalaman teman-teman sendiri, tapi adalah pengalaman orang lain. Lihat pengalaman saya. Saya sharing seperti ini mungkin kelihatan marah-marah. Yes, betul saya marah-marah. Tapi ingat ya satu hal, bahwa trading ini bukanlah iseng-iseng, bukanlah sembarangan. Trading is a business. Oke? Kamu siap jalanin bisnis kamu atau enggak? Good luck teman-teman semuanya.